Ritualnya adalah kalau itu tiap pagi-pagi. Tiap pagi-pagi biasanya kita start dari jam 8. Jam 8 pagi tadi morning bath atau berjemur, grounding di atas, meditasi sama energy experience. Energy experience. Ya. Oke, grounding, morning bath, energy experience. Oke. Jadi nanti kalau soal ini kita kan ini banyak requestan ke Akang ngebahas soal meditasi. Nah kebetulan kan Akang sendiri kalau oleh meditasi tidak tahu banyak, hanya tahu ya luarnya aja lah ya. Nah kalau Akang menjelaskan kan kapasitasnya tidak baik, tidak mencukupi, tidak mumpuni lah. Nah kebetulan ada punta yang memang mengalami dan ibaratnya ya kesehariannya juga seperti itu, memahami, menjalani. Nah, nanti ya Akang minta gitu kan, minta kita sering gimana meditasi itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, siap. Ya, siap ya. Kita bahas di sana. Sip. Sampurasun. Sehat pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Mantap nih. Kan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung numadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah syukurillah teman-teman nih. Seperti janji saya, kemarin kan Punta nih yang datang ke tempat saya. Sekarang giliran saya datang ke tempat Punta. Dan terlihat bedanya Punta kalau di tempat kediamannya, waduh, pakai sarung. Ya biasa kan kalau di rumah mah kayak gini. Biasa ya. Ada yang lebih nggak biasa nggak? Pakai badut kali ya? Iya. Nah ini wah enak banget nih, udah kelihatan dari jauh juga teman-teman nih. Tuh, set. Ini jadi gimana Pun? Ini kesini tuh ini apa nih? Kita ke bawah dulu aja kali kan. Bawah dulu. Bawah apa nih? Di bawah tuh ini buat teman-teman yang baru datang istirahat dulu di sini. Oh, penerimaan tamu. Iya. Ya udah, yuk kita ke bawah dulu yuk. Enak juga Pun. Enak ya, Kang? Enak. Nah, biasanya mulainya di sini dulu, Kang, kita. Nah, biasanya di saung. Kita ini apa? Ngobrol-ngobrol dulu santai. Santai. Sambil nunggu teman yang lain juga yang belum datang gitu. Terus kalau ada ruang kan ini biasanya kosong nih, Kang. Kebetulan sekarang lagi buat jemur kopi. Nah, biasanya tuh di sini berjemur dulu morning bath. Oh gitu, kayak menyambut matahari lah gitunya. Ya, siap, salah satu terapi juga. Terapi healing juga ya. Healing. Berarti ini tempat umum ya? Umum. Nah, kemungkinan rencananya mau jadi buat coffee trip atau segala macam ya dari petani sini. Tapi mantap. Kebetulan mungkin sekarang belum ada banyak gitu karena COVID juga. Jadi kita maksimalin dulu aja. Nggak ada dulu ya. Oh, coffee trip terus. Saya lihat juga karena tadi di sana juga ada kalau misalnya orang di sini mau healing, mau menyepi atau mau apa gitu, boleh juga ya, bisa juga. Boleh di sini. Senang kok petani di sini senang. Ada yang datang. Iya, katanya kan ada orang India juga ya. Ada. Udah berapa lama itu sini? Udah berapa bulan itu tuh? Karena katanya sih dia pengen kerja di sini jadi monitoring doang kan kerjaannya. Jadi di sini enak katanya kerja buat seger aja gitu, nggak stres gitu. Kirain dia mau cari inspirasi untuk menulis kelanjutan Mahabharata. Kemungkinan. Ya. Enak kan ada kolam, ada. Iya. Jadi dekat dari jalan gini. Tapi dimensinya kayak berbeda gitu kan. Iya benar. Asri. Iya, saya juga nggak nyangka. Maksudnya ini kan belum masuk ke Gunung Puntang banget. Belum. Dari gerbang aja masih jauh kan. Masih jauh, tapi pas lihat tuh wah masuk ke sini udah kayak seperti ada di bukan dimensi lainnya, ada di tempat mana gitu kan. Iya, ada saung-saung, enak asri, tempat jemur kopi tadi ya. Iya. Nah tuh ada balong sekarang sudah banyak. Iya, empang. Enak tuh. Ini tempat-tempat juga musola ini ya? Ya musola, toilet lengkap sih Kang. Ini jadi buat yang baru ke alam gitu. Biasanya kan orang kota ya pengen healing deh. Iya.
Jadi udah melepas kepenatan aja. Udah enak lah, nggak kayak yang kita bayangkan gitu. Saya petani di sini udah tahu lah. Biasa lah ya. Apalagi tujuan datang ke sini kebanyakan meditasi kan ya. Meditasi atau menenangkan diri, cari inspirasi. Nah, kalau Punta sendiri biasa kalau meditasi di mana Pun? Di sini atau beda tempat kan? Oh, beda. Ini buat nerima tamu aja. Nerima tamu aja. Kalau meditasi di atas soalnya biar nggak ada suara-suara motor gitu. Lebih tenang ya? Ya, lebih tenang. Oh, yang tadi jalan yang ke atas itu ya? Atas. Kita lagi ke kiri kan, ke atas. Iya. Kita kan tadi ke bawah, nah sekarang ke atas kita tempat meditasi. Mending kita ke sana langsung. Boleh? Ya. Yuk. Nah, berarti ini kita ke atas nih Pun, kalau yang ini ya? Ke atas Meditasi ya? Oh, siap. bentar lah. Ya, ayo lah. Berapa menit. Siap. Nah, biasanya kalau ada yang mau healing sama saya, lepas alas kaki Kang, namanya grounding. Oh, berarti saya juga lepas dong nih sekarang? Nggak apa-apa. Nggak apa sekarang? Nggak apa-apa. Oh, mungkin nanti ya? Nanti aja kalau misalkan ikut gabung sama teman-teman, mungkin harus ada aturan itu. Oh iya. Karena dari pagi kan. Jadi posisinya bagus buat grounding. Istilah orang lain tuh grounding. Oh iya, luar negeri. Iya, Grounding. kalau kita mah kan udah biasa sehari-hari. Sehari-hari. Emang nyeker. Emang nyeker gitu kalau ke Iya. Asik sih, enak nih. Ritualnya adalah kalau mau itu tiap pagi-pagi. Ya pagi-pagi biasanya kita start dari jam 8. Jam 8 pagi tadi morning bath atau berjemur, grounding, di atas meditasi sama energy experience. Energy experience. Ya. Oke, grounding, morning bath, energy experience. Oke. Dan nanti kalau soal ini kita kan ini banyak requestan ke Akang ngebahas soal meditasi. Nah, kebetulan kan Akang sendiri kalau oleh meditasi tidak tahu banyak, hanya tahu ya luarnya aja lah ya. Nah, kalau Akang menjelaskan kan kapasitasnya tidak baik, tidak mencukupi, tidak mumpuni lah. Nah, kebetulan ada Punta yang memang mengalami dan ibaratnya ya kesehariannya juga seperti itu, memahami, menjalani. Nah, nanti ya Akang minta gitu kan, minta kita sharing gimana. Meditasi itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, siap. Ya, siap ya. Kita bahas di sana. Sip. Lumayan ya, jalan ke sini ke sana ya, sampai harus lepas jaket teman-teman. Terima kasih teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia nonton dan menyimak apa yang kita obrolkan atau yang kita sampaikan lah ya.
Nah, sebelum kita menyampaikan apapun, ini soal meditasi ya punya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipercayai. Ini hanya bagian sebagai referensi berpikir saja. Kita menghadirkan satu pengalaman yang mungkin pengalaman ini berbeda dengan pengalaman teman-teman di luar sana mengenai meditasi. Dan kita di sini tidak mewajibkan untuk kalian mempercayai apa yang kita sampaikan. Ya, ini bahan referensi aja. Jadi kaji, olah lagi, pikirin lagi, gitu kan. Semuanya kembali kepada teman-teman semua. Jadi apapun yang kita sampaikan, ini hanya sebagai bahan referensi aja. Wah, ini pun jujur baru datang ke sini aja nih saya, Akang ya. Udah nyaman, udah enak. Nyaman. Kalau biasa kalau meditasi di sana ya, batu-batu ya. Di batu-batu. Kebetulan ada petaninya juga Bah Gede. Oh iya, Bah Gede. Kita ketemu. Iya, itu juga lagi ada orang Batam katanya. Iya, lagi belajar kopi. Orang Batam belajar kopi 15 hari di sini. Mungkin bisa lama di sini. Orang Batam loh ke sini. Mantap. Tadi juga saya udah nyobain kopinya, kopi puntang. Mantap. Arabica sini ya? Hah? Arabica ya? Iya, Arabica. Arabica. Siap. Nah, mungkin nih kita langsung aja ke meditasi nih pun. Iya. Biar teman-teman juga kebanyakan basa-basi gitu kan. Gimana nih pun soal meditasi yang pun tak ketahui? Karena kalau yang Akang tahu ya sedikit lah yang Akang ketahui. Cuman Akang berpikir bahwa meditasi itu sama halnya seperti kalau ibaratnya kita makan. Betul. Kalau kita makan ada yang bisa makan nasi, ada yang cuma makan singkong, ada yang makan nasi pakai daging, ada makan dagingnya juga nggak boleh pakai daging domba atau apa, tergantung kebutuhan masing-masing. Sehingga kalau menurut Akang meditasi itu ya personal, jadi nggak bisa tuh kalau menurut Akang ya, nggak bisa meditasi kalian misalnya kalau gini harus gini terus. Menurut saya loh ya, tadi semua harus sama gini ya. Kalau gini nggak bisa gitu kan, nanti nggak dapat sertifikat gitu. Nah kalau Akang sih itu tidak seperti itu, karena itu kan jadi mengkelompokkan seolah-olah manusia menjadi robot. Iya, iya. Kita kan bukan handphone. Ya, Gitu. Tapi menurut Punta gimana pengalamannya? Ya, unik sih Kang meditasi kebetulan saya kan kenal meditasinya dari meditasi Sunda ya Kang. Meditasi Sunda, oke. Meditasi Sunda kalau banyak orang yang bilangnya menekung. Menekung. Jadi memang karena di lingkungan keluarga itu biasa bermeditasi gitu kan. Jadi almarhum papa saya juga sering gitu menekung dan segala macam. Kebetulan saya jadi nelaah gitu. Ini apa sih gitu? Kenapa lingkungan saya merasa asing dengan keluarga saya gitu loh? Nah, padahal ya kita biasa aja. Akhirnya waktu ketika almarhum papa saya meninggal, waktu itu saya masih kecil banget kelas 2 SD. Ya saya meneliti sendiri gitu, berjalan sendiri sampai akhirnya ketemu satu teknik meditasi secara tidak sengaja waktu saya jadi petani kopi. Teknik meditasi secara tidak sengaja, menemukan sendiri. Iya, menemukan sendiri. Ternyata yang saya lakukan tuh udah ada gitu. Oke. Oh, yang kamu lakukan tuh ini. Nah, ketemulah saya sama Om Otong Toibin Wiranata Kusuma. Beliau adalah kawannya papa saya. Jadi dia bercerita kita biasanya meditasi seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau misalkan kata Kang bilang ada yang gini, itu ya itu mungkin meditasi luar ya, dari India mungkin kebanyakan, dari Tibet dan segala macam. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, cuman ada dua Kang. Cuman ada dua, konsentrasi sama dekonsentrasi. Konsentrasi dan dekonsentrasi. Iya. Oke, apa itu? Jadi konsentrasi ini meditasi yang harus fokus. Ini konsentrasi. Kalau dekonsentrasi pengosongan. Jadi kalau apa ya? Mungkin di Buddha juga menemukan vipassana ini dari teknik meditasi India kuno gitu. Jadi bukan Buddha hanya mengenalkan vipassana gitu. Kenapa dia mengenalkan vipassana? Karena waktu itu Buddha Gautama nih, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, koreksi. Dia itu kan berjalan kan, keliling gitu. Nah, biar orang mengalami tanpa didoktrin, kamu lakukan gitu. Jadi tekniknya penyaksian. Nah, ya kalau benefitnya atau kenapa sih kita harus meditasi banyak gitu, buat kesehatan mental, tubuh dan segala macam banyak. Nah, tapi yang dikenalkan Punta di sini lebih ke yang dekonsentrasi, mengkosongkan diri, okay. Menyaksikan kejadian saat ini, tubuh, mental, pikiran, apa sih yang terjadi saat ini. Kita hanya menyaksikan gitu, dua nafas, hela dan hembus, karena yaitu antara hidup dan mati setipis itu. Hela
dan hembus gitu. Karena kalau meninggal kan hembus habis ya. Ya tidak ada yang mau meninggal. Gitu kan, iya, itu mau pilek biasanya. Jadi awalnya saya tahu pernapasan ini berguna dalam tubuh secara sistem gitu. Maksudnya kan kita jarang sadar nafas ya. Awalnya tuh dari silat gitu. Iya. Jadi saya baru tahu mengolah nafas itu memberikan tenaga lebih gitu. Seperti mau ninju. Iya, tahan nafas dulu berbuang, ada gitu ya, macam-macam lah ya. Macam-macam. Ternyata mengatur nafas secara sadar itu membuat kita punya energi lebih, membuat kita bisa mengontrol, memanajemen. Ya, memanajemen tubuh kita sendiri. Mungkin kedepannya pikirannya, mungkin kedepannya kejiwaannya. Nah, sampai titik limitnya mungkin kita bertemu sesuatu yang spiritual sekali gitu. Nah, itu kenapa meditasi ini saya juga agak agak takut gitu kan untuk sharing, karena bagi beberapa orang apalagi ya di Kasundaan menekung ini adalah hal yang sakral. Betul. Iya. Makanya si Datongton Pasamuan Agung atau Bayu Sabda Hedap dan segala macam, mungkin ya teman-teman yang lain paham bahwa ada proses penyaksian energi kehidupan yang melinggih pada kita. Jadi harus dengan hormat, harus dengan hati-hati gitu. Tapi kan kalau saya jual seperti itu, dalam artian menjual di sini adalah mengajak teman-teman untuk bermeditasi. Saya kira anak muda sekarang akan semakin enggan. Nah, saya rasanya di sini ketika format-format meditasi luar negeri sekarang sudah diadaptasi terus ya, digunain terus. Saya pernah ketemu sama satu orang yang dia pengen anak kantornya tuh meditasi sama saya sebelum rapat. Jadi ketika mau rapat, mereka sudah tenang. Ketika ada salah paham pun mereka menghadapinya dengan tenang. Betul. Enggak yang kamu ini enggak masuk akal kan. Enggak adu ego lah ya. Enggak adu ego. Nah, kebayang kalau saya kenalin teknik meditasi saya dengan format-format yang relate gitu sama anak muda gitu. Makanya saya juga nerima teman-teman di sini kebanyakan anak muda. Ya yang mau meditasi bareng sama saya, nggak ada proses mengajar. Nggak ada proses mengajar, saya ngasih tahu ini enggak. Saya cuma ngasih tahu tekniknya seperti ini nih gitu. Lakukan saja gitu. Berdasarkan pengalaman, tidak ada aturan. Selanjutnya silakan rasakan sendiri. Betul. Nah, kebanyakan ya dapat benefit gitu. Oh iya, masalah saya ternyata terselesaikan dengan sendirinya, bukan berarti didiemin selesai. Iya. Ternyata pulang dari sini saya nemu solusi lebih tenang berpikir segala macam. Yang tadinya penat dengan corona, di rumah aja ketemu alam gitu. Wah, segar gitu doang lah. Saya tidak ingin mensakralkan. Kembali lagi, saya juga melakukan kegiatan ini setelah konsultasi panjang gitu Kang dengan beberapa tokoh. Jadi tidak serta-merta saya sebagai satu orang yang ayo meditasi di Puntang, apalagi Puntang sendiri kan salah satu tempat yang luar biasa gitu. Kalau kita gali lebih dalam. Bagi beberapa orang yang sudah paham luar biasa. Kalau yang belum tahu ya biasa aja gitu kan, wisata padahal lebih dari itu. Betul. Terus jadi saya bisa dengan tenang berkegiatan dengan teman-teman, dan memang kegiatan saya dibatas Kang. Dibatas? Ya, maksimal 5 orang. Oh, siap. Maksimal 5 orang atau paling maksimal tuh 7 kalau misalkan ada yang nggak sengaja bawa temennya gitu. Paling maksimal 7. Kenapa? Biar ngejaga ekosistem alam di sini. Betul. Taunya crowded ya. Energi yang dibawa orang itu kan ya. Suasana belum lagi kan ada beberapa pantangan seperti dilarang merokok dari jam 8 sampai jam 12. Karena itu posisi tumbuhan sedang makan. Oh iya. Betul. Jadi kita nggak mau ganggu makhluk mereka yang makan. Kedua tadi grounding. 3 jangan buang sampah sembarangan. Dan kadang memang ya karena ada kata-kata aturan ada untuk dilanggar katanya. Jadi saya juga agak pusing gitu gimana kalau misalkan makanya harus kreatif, saya bawa kantong kalau ada yang ambil langsung. Jadi mohon pengertiannya teman-teman, dimanapun kalau kita ke alam gitu ya, ke kebun orang gitu ya, atau ke hutan, tolonglah sampah gitu
kesadaran, karena banyak orang yang ngomongin kesadaran gitu kan. Tapi hal-hal kecil aja gitu, Iya. rokok gitu kan. Betul. Atau ya saya mah melihat dari perbuatan aja. Iya, betul. Kalau kita ngomong A sampai Z, anak kecil juga bisa. Gitu ngedongeng. Kalau ngomongin apa kesadaran, ya balik lagi kenapa saya bermeditasi di sini. Sekarang tuh saya ngelihat pola tuh berubah kan. Pola apa nih yang berubah yang Punta lihat? Pola pembelajaran. Pola pembelajaran. Oke. Jadi kalau dulu kan tahapannya kesadaran, keilmuan, baru keilahian. Oh iya. Gitu. Sekarang kebalik ya. Sekarang kita dari kecil aja, dari SD 7 tahun gitu. Iya. Keilmuan dulu. Betul. Kesadarannya bahkan sekarang dilupakan. Malah tidak ada ya? Malah tidak ada. Iya. Pembahasan kesadaran. Akhirnya alternatifnya adalah di agama, di pengajian atau di apa? Ya apapun itu kelompoknya ya, agamanya. Di gereja dan segala macam. Dan tidak semua orang religius gitu. Iya. Nah, jadi saya adalah mungkin alternatif lain gitu ya ke sini, kita bahas kesadaran masing-masing gitu. Sejauh mana sih hal kecil yang bisa kita latih untuk menjadi sebuah kesadaran gitu. Ketika dia ke alam, oh iya ya gitu. Lebih gampang dia untuk sadar gitu. Betul. Dia tidak terlepas dari alam gitu. Tidak terlepas, betul. Bahkan kan suka ada bilang, kalau pecinta alam bilang kalau pengen tahu sifat orang atau gimana, bawa aja naik gunung gitu kan. Iya. Nah ini terutama kalau ke meditasi, betul. Itu juga yang akan bukan amati ya, kalau mengamati makanya berat banget siapa akan gitu kan. Tapi kalau yang dilihat dari pengalaman, betul. Jadi keilmuan dulu yang digunakan, sehingga kalau mereka berilmu belum tentu beradab kan. Betul. Nah adab datang dari kesadaran gitu. Nah sekarang kesadaran yang banyak dihilangkan gitu. Nah soal meditasi tadi, betul, berarti kata Punta kalau yang ada Punta pahami itu yang pengalaman adalah konsentrasi dan dekonsentrasi. Kalau mengenai meditasi yang gini itu mah biasanya di luar. Biasanya ya dari luar. Kalau dari kita pun itu masuknya ke ranah konsentrasi. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Ya karena kan akan lihat gini pasti ada tetap kebudayaan di Sunda, di India, di Thailand, semua pasti gini. Konsentrasi itu biasanya kita untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Jadi kita memfokuskan diri pada satu titik tertentu. Gitu. Kalau misalkan gini kan untuk orang yang sudah tahu energi positif dan negatif dalam tubuhnya, kan ada urat, ada nadi. Kalau urat itu untuk darah, kalau nadi itu untuk energi. Jadi jalurnya sama, kayak urat aja tapi sekarang mah dicampur jadi urat nadi. Oh iya ya, betul. Itu yang saya semakin tersadar tuh bahwa oh iya kan disebut urat nadi. Iya, padahal beda ya. Beda, nadi itu untuk energi. Nah, kalau orang yang sadar akan telapak tangannya, ketika disatukan memang akan ada terjadi sesuatu. Iya, karena plus dan minus ya. Iya. Ya, positif itu kan dan negatif katanya. Bukan tingkatan atau ya berlapis lah. Bertahap gitu. Kita belajar dulu yang biasa aja dulu lah gitu. Ya, yang simpel dulu aja. Yang simpel gitu. Jangan ngomongin dulu yang jauh. Ya. Kalau yang dekat aja belum kealaman gitu, kealami gitu. Setuju. Oh, di Amerika seperti ini, ke Jakarta aja belum. Nah, itu ibaratnya. bertahap. Iya, kayak misalnya gunung di Kilimanjaro di India tuh enak, gunung di Rinjani enak, ke Puntang aja belum. Gitu misalnya kan. Ya, sama meditasi juga kita bertahap lah. Ada pengetahuan yang memang belum terjelaskan secara ilmiah mungkin ya. Ya. Atau ada pun dengan bahasa yang agak kesulitan gitu orang menjelaskannya gitu, karena bahasa agak sulit, terbatas ya. Betul. Jadi kalau teknik saya awalnya dari pengosongan dulu atau dekonsentrasi. Nah kalau itu kan tekniknya ya. Kalau secara fisiknya ya, secara wujudnya, kalau orang kan ada yang gini dan gini. Nah kalau Punta sendiri yang Punta pelajari dan alami itu kan disebut menekung ya. Menekung. Nah itu seperti apa biasanya Punta? Tidak ada aturan kan? Tidak ada aturan. Yang Punta biasa lakuin? Yang penting itu tulang punggung lurus. Oh iya, sama nih ya? Iya, tulang punggung lurus. Nafas dari perut. Terus nafasnya tidak diatur kan? Dinikmati aja, ikuti aja. Naturalnya tapi dari perut. Natural. Gitu. Nah nanti kalau misalkan ada fasenya, kalau kita tubuh udah rileks, nanti akan mengecil sendiri nafasnya. Kayak pelan ya? Lebih pelan, lebih tenang sendiri dengan otomatis. Nah kita harus menyaksikan prosesnya, makanya fokusnya ke nafas. Kalau mau fokus ya, kalau mau memperhatikan kan pikiran mah selalu butuh sesuatu yang dipegang gitu. Paling nafas aja, jangan jauh dari nafas gitu. Yang lucu adalah ketika manusia selalu bilang, ayo atur nafas gitu kan, dia malah nggak ngatur ya.
Padahal tiap hari ngatur nafas ya. Iya. Iya kadang gitu emang. Nah, iya banyak ini sebenarnya soal meditasi kan pun banyak yang minta udah lama gitu ke Akang kan. Nah tapi Akang kan butuh partner berbicara yang justru dia mengalami. Iya. Kalau Akang sendiri, Akang baru disangka mengalami, disangka pengalaman. Padahal ya enggak. Kayak misalnya Akang pernah bikin kayak konten misalnya kayak menyerap energi matahari misalnya gitu kan. Tapi kan Akang juga bilang itu versi saya gitu. Iya. Tidak mutlak semua harus ngikutin. Iya. Ada yang ngikutin pun gitu. Terus dia laporan ke Akang, Kang kok saya ngikutin Akang ini kok getar panas macam. Kan saya nggak suruh ngikutin, saya bilang. Iya. Ini tentu saya, waduh, ya waduh bahaya juga nih, saya bilang gitu kan. Iya. Nah, oleh karena saya kasih penjelasan segala macam. Oh enggak ya Kang, iya enggak gitu kan, cocok-cocokan gitu. Nah itu kenapa saya ngajak teman-teman ke sini tuh biar ke kontrol gitu kan. Biar saya tahu dulu oh dia orang seperti apa. Betul. Karena ada yang visual, ada audio visual. Kalau yang visual biasanya Kang saya lihat ini dan segala macam. Kalau visual saya dengerin ini. Iya. Nah, kita kan harus bisa menjelaskan Betul. dia tuh lebih ke arah mana dan segala macam. Nah, kalau misalkan secara online kan agak susah, Kang. Betul. Takutnya ada yang bohong, dibuat-buat atau gimana. Betul sekali. Jadi datang aja ke sini. Nah, kebetulan Kang Reja sempat ngobrol juga masalah ada kegiatan yang akan rencanakan. Nah, ini juga bisa jadi ajang silaturahmi komunikasi secara langsung. Betul. Gitu kan. Jangan karena gini ya dari HP kadang-kadang kita kebanyakan saya gitu kalau ada yang nanya Kang Pun gini nih ketemu aja di rumah, bukannya berarti saya pengen dikunjungi datengin terus. Tapi takut itu ya salah gitu, takut bisa kita kan nggak mau nyesatin orang gitu iya, takut salah paham. Saya di WA karena bahasanya gini gitu, dia mikirnya kemana, nah itu gitu, dia segala macam itu yang kita harus hati-hati. Betul. Kebetulan ya Akang juga saya lihat ini dari komenan variatif banget gitu. Ya karena belum ada komunikasi secara langsung juga. Iya betul. Kemungkinan ya bisa lah Kang nanti. Iya. Lebih perbanyak interaksi secara fisik itu gitu dia. sama Makanya pun nih Akang juga kan datengin Punta, datengin siapa itu sambil apa disebutnya nyari pola. Kan Akang udah bilang ke teman-teman bahwa Akang akan bikin kemah rasa, di mana kemah itu sarana untuk berkomunikasi langsung, bercengkrama, ngobrol. Apapun yang pengen teman-teman tanyakan misalnya atau obrolin ketemu langsung tapi di kemah rasa. Nah di kemah rasa itu ada rundownnya, kegiatannya apa. Nah saya menginginkan ada rundownnya meditasi memang, tapi meditasi yang tidak doktrinasi, tidak ada dikte dogma tidak gitu. Nah ketika bertemu dengan Punta ngobrol, apalagi sekarang udah ngobrol panjang lebar, nampaknya saya nampaknya cocok kayaknya. Jadi kita bisa mungkin nanti kita ngobrol pada kesepuan di sini, komunitas yang di sini. Sekaligus juga kita di sini juga kan ada para petani kopi segala macam. Ada program apa yang itu? Coffee trip ya. Nah, bisa sekaligus coffee trip, meditasi segala macam. Nah, ini rundown di Kemah Rasa. Gitu salah satunya. Nah, kapan acaranya ya nanti? Sabar dulu aja ya. Karena ini butuh perencanaan, butuh tempat dan orang-orang yang tepat. Agar tidak ya seperti yang lihat di teman-teman di luar gitu kan. Kita harus benar-benar kita membentuk ini bukan untuk mencari massa, bukan menggalang anggota, enggak, bukan. Kita hanya ayo sama-sama kita sadar rasa. Itulah kenapa saya dibilang kemah rasa. Karena setiap manusia punya rasa. Mau di agama apa, budaya apa, suku apa, ya kan? Ada rasa. Nah, rasa ini yang mengaitkan kita. Jadi sadar rasa ketika kita kumpul diuji rasanya gitu. Wah, terima kasih banget Pun. Berarti kalau Punta sendiri ya, kalau secara bentuk meditasinya tidak ada keharusan gimana ini? Iya beda macam-macam sih. Macam-macam. Tapi ada gimana tuh? Ada tiga meditasi, teknik meditasi yang saya dapat dari Aum Otong tadi. Jadi tapi maksud kenapa saya tidak mau membuka semua gitu. Nanti aja ya. Nanti aja gitu. Khusus untuk orang-orang yang mau aja gitu. Betul kan, takutnya tadi betul. Akang setuju. Takutnya kalau sekarang ditunjukin, nanti sana tiba-tiba ngikutin aja padahal belum tahu apa-apa. Ya kan? Harus ada proses yang dijalin dulu. Betul. Adatnya, etikanya, tata keramanya segala macam gitu. Jadi teman-teman mohon maaf nih, kita belum bisa menunjukkan dan mungkin tidak akan bisa menunjukkan cara meditasinya karena ini online, berbahaya gitu. Nanti mungkin mohon bantuan aja, doa ya, semoga cepat terlaksana acara kemah rasanya. Saya sedang menggalang juga teman-teman, orang-orang yang tepat, tempat yang juga tepat. Terus juga ya karena acara pasti butuh segala macam hal yang bersifat material.
bantu doanya saja, semoga semua terkumpul. Ada ini untuk kebersamaan. Jadi saya yakin siapapun orangnya yang punya rasa yang sama, kepedulian yang sama, dan frekuensi yang sama akan saling membantu untuk mewujudkannya. Amin. Semoga seperti itu. Wah, mantap. Meditasi. Berarti meditasi itu jadi kalau tadi Akang bilang di pertama tuh di awal, meditasi itu sama seperti kebutuhan makan, yang dimana beda-beda, itu pun tak setuju atau gimana pun? Atau bisa ada pelengkapan yang nambahin? Sebetulnya kan kalau ngobrolin meditasi itu luas ya. Luas ya? Luas banget. Tapi bekerja pun itu meditasi gitu. Betul. Jadi iya. gimana deh kalau saya ngejelasin meditasi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Betul. Di dalam meditasi. Bahkan kita bekerja dengan setulus hati, dengan fokus saat ini, detik iya. ini. Bahkan mendengarkan ini pun meditasi ya? Meditasi. Betul, karena setiap apa yang kita lakukan meditasi. Iya. Tidur meditasi, betul. Mendengarkan musik itu betul. juga meditasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, kalau mendengarkan musik adalah meditasi, kenapa saya harus ikut meditasi ini? Nah, bedanya adalah memang ada lapisan-lapisan dalam meditasi gitu kan. Tingkatan juga ya? Ya kalau ngomongin tingkat ada yang tinggi dan rendah gitu ya. Betul. Ini saya ngobrolnya lapisan aja. Biar lebih simpel ya. Lebih enak lah ya. Lebih enak. Bukan, saya takutnya saya dibilang tinggi atau segala macam. Nah, ya. Lapisan-lapisan ini ketika kita di alam ada interaksi yang tidak kita sadari. Ada interaksi secara langsung kepada pohon, kepada tanah. Iya, udara juga ya. Udara, matahari, ada air. Betul. Nah, ketika saya bawa ke sini, teman-teman tuh secara di alam bawah sadarnya dia menerima kasih sayang alam. Betul. Gitu, sehingga dia juga ingin memberi pada alam. Ya, betul. Oh, saya ingin memberi apa nih pada alam? Oh, minimal tidak buang sampah sembarangan. Ya. Oh, minimal saya menolak illegal logging. Betul. Ya seperti itu. Ya karena menurut Punta banyak orang yang sadar ke arah alam, tapi tidak gitu. Dalam artian perbuatannya ya. Perbuatannya gitu. Mohon maaf sekali. Saya sangat merindukan ketika ceramah sholat Jumat, ceramah taraweh atau apapun itu, khutbah apapun lah ya. Khutbah apapun, mau di gereja dimanapun. Yuk alam yuk. Gitu. Yuk nanam pohon yuk gitu. Yuk bersihin sungai yuk. Kan percuma kita menjadi seseorang yang tenang. Percuma sekali menurut saya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Percuma kita menjadi orang yang tenang, orang yang merasa dekat dengan Tuhan, merasa suci. Tapi kita berada di dalam kubangan sampah. Iya. Kan aneh ya Kang ya. Betul. Ada orang bisa tidur tapi dia lagi di kubangan sampah. Iya. Nah sekarang saya ngerasa ini dunia sudah seperti sampah. Ya kan? Betul. Udah sampah dengan keluhan, sampah dengan keputusasaan. Kalau misalkan kita tenang-tenang aja, berarti ada yang salah dengan kita. Dengan kita. Kalau kita merasa tenang, negara ini korupsi dan segala macam, berarti ada yang salah dong. Iya. Makanya yuk kita mulai dari diri sendiri. Betul. Karena kalau muluk-muluk ya bikin pajajaran anyar segala macam. Aduh, muluk banget. Jangan kata bikin pajajaran anyar, bikin warung kopi aja susah ya. Nah, belum ada ya. Hal kecil aja, semoga nanti anak cucu kita niru kita dulu yang baiknya gitu. Itu. Terus ditambahin lagi, apa saya gini, saya tambahin buat baik lagi apa. Iya. Generasi mendatang lebih baik. Saya pengennya alam dulu deh gitu. Betul. Jadi kalau kita bilang meditasi ini karena kalau dibahas sangat luas, sangat panjang ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan bikin chapter berikutnya atau gimana nanti ya. Yang pasti adalah yang bisa kalau misalnya teman-teman dengan pembicaraan kita, emang apa sih nggak jelas segala macam, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena memang kita tujuannya bukan mendogma, bukan mendoktrin. Kita hanya menyampaikan, dan sebenarnya itulah yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran kita lah ya. Iya. Kebenaran kita. Kalau ingin detail mah datang ke rumah ngopi bareng. Itu dia, ketemu langsung. Bisa lah. Kalau di sini mah kan ya tidak fisik gitu kan. Ya. Udah gitu aja lah. Udah cukup ya. Oke. Nah cukup itu untuk meditasi teman-temannya. Jadi setiap manusia itu spesial, setiap manusia itu berbeda, tapi bukan untuk dibedakan secara perpecahan ya. Spesial dengan kata lain, contoh gini, seekor kera tidak bisa disamakan dengan seekor semut gitu, dan seekor ikan tidak boleh diadu balap dengan banteng gitu kan. Semua ada masing-masing tugas, fungsi, dan juga misinya. Semuanya untuk apa? Untuk bersatu bersama-sama, untuk menjalin apa yang namanya, kalau Islam bilang hablum minanas, hablum minallah. Ada satu lagi, hablum minal alamin. Jadi hubungan itu dengan alam. Gitu. Mungkin itu cukup. Salah kurangnya saya mohon maaf. Ya, kaji dan olah kembali. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.